sore hari ini kita bersyukur kepada Allah tanpa kita minta, tanpa kita doa, tanpa kita bermohon kepada Allah, tanpa kita sadari ya, tanpa kita tahu, kita hari ini terlalu banyak Allah berikan kepada kita nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, waktu ya, dan yang tentunya nikmat iman Islam. Ini yang paling mahal, nggak boleh dan jangan sampai pergi dari kita iman Islam. Mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah agar kita semua senantiasa dimudahkan Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga dimudahkan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini yang paling mahal nih, ya. Jadi sore hari ini saya ingin mengawali pertemuan kita dari satu kisah yang terjadi di masa lalu. Ada namanya kitab Tanbihul Ghafilin, penulisnya nanti barangkali ibu kan ilmu ini harus kita, maksudnya jangan cuma sekali lewat gitu ya. Jadi kalau bisa ngaji apa tadi, ngaji ini, oh kitabnya kitab apa, kitab ini gitu, minimal itu, jadi nggak lupa, minimal itu. Jadi jangan sampai ditanya orang tadi dari mana ngaji apa, oh udah lupa semua. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan kisah ini true story, maksudnya ya benar terjadi. Nah, mudah-mudahan kita ambil deh tuh pelajarannya ya. Waalaikumsalam. Silakan. Kita mampu mengambil pelajarannya, hikmahnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dulu ada seorang ayah bawa anaknya yang beranjak remaja. Kalau bahasa sekarang mungkin ABG lah. Tapi anaknya ini laki-laki. Dibawa dengan rasa kesel. Menuju siapa? Waktu itu yang dituju adalah Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab, Bu? Ibu tahu nggak Umar bin Khattab? Namanya tahu kan? Enggak, ya maksudnya tahu namanya. Siapa Umar bin Khattab itu? Hah? Nabi? Oh, sahabat Nabi. Keren Nabi kali. Bisa sesat kita ya. Sahabat Nabi. Jangan sampai di situ, koma sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau kita gimana, Bu? Ada nggak jaminan kita ini? Alamat palsu kali ya? Nggak tahu di mana ntar nih alamatnya nih, Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab ini ya, sahabat Nabi nomor 2 yang paling mulia. Dan sahabat juga yang dijamin masuk surga. Jadi wajar dan pantas kalau kemudian kita dengerin tuh nasihatnya. Ya, bukan nasihat saya mah cuma mengutip-ngutip aja. Kalau saya nggak perlu didengerin. Nah, cuman ini kita mau dengerin nasihat Umar bin Khattab. Nah, ini dalam Islam, dalam cara mendapatkan ilmu dengan cara seperti ini yang paling tinggi. Maksudnya lewat musalsal, lewat rantai. Jadi ibu mendapatkan ilmu langsung dari guru, nggak nemu di jalanan, klik di YouTube. Emang nggak boleh ngamalin ilmu di YouTube? Boleh kalau memang orangnya kita kenal, tahu, begitu ya. Tapi dalam Islam itu mendapatkan ilmu harus memang lewat guru. Supaya apa? Supaya nanti ada pertanggungjawabannya. Nah, ibu makanya ini, subhanallah ya, kalau dipikir-pikir, saya juga digerakin Allah aja gitu hatinya, ngundang ibu-ibu, difasilitasin, digelarin tikar, dikasih mejanya, dikasih tahunya, dikasih aquanya. Subhanallah. Di zaman dulu mah nggak begini, Bu. Masya Allah. Orang dulu nuntut ilmu itu sampai itu orang itu kalau nuntut ilmu ketemu guru itu biar kata dia ada yang jadi pengemis, ada yang pura kayak orang-orang gila gitu. Karena dulu tuh guru-guru dulu satu sedikit. Yang kedua orang zaman dulu tuh begitu pahamnya tentang betapa pentingnya punya ilmu. Jadi nggak ada kayak sekarang tuh kalau zaman dulu tuh. Diincar-incar sama orang. Ya, kalau sekarang mah beda dah ya, udah dienakin, kadang-kadang kita juga masih suka malas. Nah, jadi Umar bin Khattab ini didatangin oleh seorang ayah berikut anaknya.
yang remaja, ABG. Ayah ini mendatangi Umar bin Khattab ada tujuannya. Tujuannya apa? Dia ngadu ceritanya. Ya Umar, ya tolong dong nih nasihatin anak saya. Susah banget ini bocah. Malam begadang mulu, main HP mulu. Begitu kalau bahasa kita mah. Zaman dulu kan belum ada HP. Cuman pengaduan ini ayah, begitu anaknya ini susah diatur. Ini anak durhaka ya Umar. Bingung saya udah kehabisan akal, udah nggak bisa dinasihatin bagaimana caranya ini. Ya tapi kan namanya anak, biar kata si badung-badungnya tetap aja sayang kan kita. Ya, benar nggak Bu? Yang namanya anak kita, biarpun dia bandel kayak apa, kata orang Betawi biar bader sekalipun, tetap aja kita sayang, namanya anak. Cuman walaupun kita ibaratnya anak, kalau kenakalannya udah kelewat batas, puyeng juga kita. Apalagi seorang ibu tuh kan, apa tuh dia ujung-ujungnya paling nangis. Nah makanya saya ini mau saya sampaikan nanti ini adalah satu ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kepada ibu. Manfaatnya kemana? Supaya ilmu ini nanti bermanfaat buat ibu dalam mendidik anak-anak. Mumpung masih kecil-kecil ini sekarang. Jangan sampai ibu melotot nanti, melototnya dia lebih kencang daripada ibu. Atau jangan sampai nanti ibu ngomel, dia lebih cerewet lagi sama ibu. Ada waktunya nanti seperti itu. Dan sekarang udah banyak terjadi, kita lihat kan. Ya kalau kecil-kecil begini mah kita pelototin juga dia. Udah, ya tapi walaupun kecil-kecil juga udah ada yang melawan juga ya kan. Pintaran dia jawabnya maksudnya. Umur 4 tahun, 5 tahun. Kalian gak nyangka kita dia ngomong gitu. Nah orang tua ini ngadu semua. Perihal perilaku anaknya. Disampaikanlah semua. Nah, ketika Umar bin Khattab mendengarkan pengaduan ini ayah, dia tentu marah. Merah mukanya sambil ngelihat itu bocah. Entong emang benar yang dibilang ayahmu, begitu bahasanya. Terus anak itu ketika ditanya Umar, ya merunduk gitu, kayak agak malu. Benar ya Umar. Emang lu kagak tahu kalau dosa sama orang tua itu besar dosanya? Ya tahu ya Umar. Terus kenapa lu kok nggak bisa diatur, malah durhaka sama bapak sama mama? Apa kata anak itu Bu? Sambil merunduk dia bilang begini, ya Umar, sebelum saya jawab saya boleh nanya nggak? Oh boleh, mau nanya apaan lo? Kira-kira kalau dalam Islam anak itu punya hak nggak ya Umar dari orang tuanya? Ya punya lah. Jadi anak kita itu punya hak. Kalau hak itu apa berarti? Pengertiannya apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita berikan. Itu hak dia. Sama kayak ibu. Ibu sebagai istri punya hak terhadap suami. Apa hak ibu kepada suami? Duit mulu sih yang dipikirin. Iya itu iya benar, itu benar. Itu jangan dihapus. Dihapus itu bahaya nanti. Duit satu, terus apa lagi Bu? Nah kan ini repot ini. Waduh bahaya nih, ibu nggak tahu hak ibu. Masya Allah. Gimana ntar di rumah? Ya apa? Duit, terus perhatian, betul. Terus perhatian udah mencakup perlindungan, perhatian, kasih sayang, itu di situ. Memberikan tempat tinggal, makan, pakaian, perhatian, pendidikan. Ada 5. Ya, udah dapat belum nih 5-5-nya? Nyampe ke rumah ntar giniin tuh. Sama-sama itu. Mau ngapain? Mau damprat gua. Ini 5 nih tadi dapat nih. Jadi kalau belum dapat ini, ibu dalam Islam boleh ini menuntut ini, karena ini punya ibu, hak ibu. Nah demikian juga dengan anak-anak kita. Nah ini kan yang saya bilang, saya sampaikan, banyak orang tua Islam sekarang ini nggak paham bahwa anaknya tuh punya hak, dia nggak ngasih Bu. Nah sama anak itu dia tuh nyeletuk aja. Kira-kira dalam Islam ya Umar ada nggak hak anak dari orang tuanya? Oh Umar mendengarkan pertanyaan itu gegapan gitu. Oh ini bocah tengil tapi kok pintar gitu ya. Ya ada. Apa hak anak dari orang tuanya Umar? Ah itu dijawab sama Umar. Jawaban Umar ini sekaligus dirangkum oleh ulama menjadi nasihat. 1, kata Umar bin Khattab, ayyan taqiya ummah. Hak anak itu 1 adalah, ini lebih kepada suami sebenarnya, tapi kan yang hadir ini ibu-ibu. Apa kata Umar? Hak anak itu 1, harus seorang ayah memberikan ibu yang solehah.
ayyan taqiya ummah. Yang kedua kata Umar, wa yuhassinusmuhu. Anak itu haknya yang kedua mendapatkan nama yang terbaik. Yang ketiga kata Umar, wa yu'allimuhumul kitab. Orang tua mesti mengajarkan Al-Qur'an. Ketika Umar menyampaikan 3 pokok ini, anak itu bangkit begini. 3-tiganya yang barusan Anda sampaikan ya Umar, tidak diberikan ayahku kepadaku. Saya diberikan ibu beragama Majusi, saya diberikan nama Ju'al. Ju'al itu kelelawar hitam, kelelawar malam. Coba bayangkan tuh. Bocah dikasih Ju'al. Ya begadang mulu jadinya. Nah, kelelawar kan begadang dia. Iya. Siang baru tidur. Kenyataan jadi doa itu. Terus yang ketiga ya Umar, sampai ini hari emang sih ayahku beliin aku baju, ngasih aku HP, ngasih aku wifi, ngasih aku motor ya Umar, tapi gak pernah dia mengajarkan aku tentang Al-Quran. Ketika anak ini ngomong seperti itu, wajah Umar marah, tapi marahnya bukan ke anak itu lagi, balik lagi kepada ayah tadi. Loh benar yang dibilang anakmu? Anak ayah tadi pun malu merunduk. Benar ya Umar. Apa dijawab Umar ketika ayah itu menjawab benar katanya? Qad ji'taka huququ walidaika. Ini ente gimana sih? Ngadu ke saya perihal anakmu yang durhaka. Wa qad aqaqta qabla ayyukika. Apa kata Umar? Tapi kamu tanpa kamu sadari, kamu sudah durhaka sebelum dia durhaka kepadamu. Wa qad asaqta ilaihi qabla ayyusha ilaika. Dan kamu mengadukan perihal perilakunya yang menyakitkan hatimu, tapi kamu tanpa sadari kamu sudah menyakitinya sebelum dia menyakitimu, kata Umar. Masya Allah. Jadi dari perkataan Umar ini, ibu-ibu sekalian, ternyata keluarlah satu hukum. Ternyata dalam Islam bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka kepada anak. Nah ini makanya hati-hati. Kalau sekarang mentar lebaran jangan bocah deh yang kita suruh sini salim-salim, jangan. Kita yang datang. Tolong sini. Mama mau minta maaf sama kamu. Gitu Bu, bener. Kali kita lalai selama ini nggak kita kasih hak, coba berdosa nggak kita? Hak dia nih, anak punya hak, tapi kita nggak ngasih. Kira-kira saya mau nanya, berdosa nggak kita? Kura-kura aku jawabnya. Ini nggak yakin nih. Berdosa Bu, berdosa. Jangankan anak dewek, orang lain aja nih. Saya misalnya kayak kemarinan tuh kan, ibu-ibu lihat kan di grup kan, itu kan saya sering dititipin uang tuh, Pak Ustadz, di tahfiz ada nggak anak yatim? Ya saya jawab lah, nggak ada Pak. Tapi bisa nggak Pak Ustadz nitip nih, nanti bagi-bagiin lah sama anak yatim. Karena amanahnya sama anak yatim, makanya saya nggak kasih sama ibu-ibu tahfiz. Tapi kalau dia bilang, Pak Ustadz ini kasih ya sama murid-murid Pak Ustadz, oh langsung lah ibu-ibu yang sewa duluan pertama ya kan, sini 200.000 satu orang gitu. Cuman karena amanah sama anak yatim. Nah kalau ibu perhatikan biasa di grup, tolong bunda-bunda siapa yang punya tetangga anak yatim suruh ke sini. Tuh. Cuman kemarin agak sedikit kredit tuh ya. Maksudnya jatahnya cuman berapa tuh? 2 juta yang datang. Waduh, rombongan rekomendasi dari Bujik ini tuh kelelapan saya. Sekali datang 10 orang, Masya Allah. Ya. Saya maksudnya lupa ngasih taunya itu harusnya kalau seperti itu memang harus saya japri gitu kan. Karena kan kalau di grup ya kadang dia lihatnya udah setelah 2 jam, ya kan? Ada ngelihatnya ya baru begitu di-share udah ngelihat. Ya emang nggak salah ibu-ibu sih, salah saya gitu. Nah, jadi itu amanah. Coba bayang nggak Bu? Amanah itu tadi buat anak yatim. Terus tiba-tiba itu duit saya kantongin, saya makan. Saya berdosa nggak Bu? Kenapa berdosa? Ada hak orang yang tidak saya tunaikan. Orang lain loh Bu, orang lain, ibu kencang berdosa tadi gitu. Nah sekarang saya mau nanya, anak kandung ada haknya selama ini nggak kita berikan, berdosa apa enggak? Dosa Bu, dosanya gede banget, Masya Allah. Nah jadi peran utamanya tadi dari 3 pokok itu tadi ibu-ibu ini, ayyan taqiya ummah. Makanya ini saya sebenarnya sekaligus mengambil tugas suami-suami ibu ini dalam Islam, karena mendidik ini tugas suami. Ku ampusakum wa ahlikum naro, begitu kata Allah kepada suami-suami, anak laki-laki terhadap istri-istrimu, adik-adik perempuanmu, kakak-kakak perempuanmu, itu pelihara dari mana? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi oleh karena itu, 3 pokok inilah artinya kalau nggak ada ini ibu-ibu sekalian, sebenarnya kita sedang melakukan kezoliman terhadap bukan kepada orang lain, tapi kepada anak kita sendiri. Terus bagaimana solusinya? Kalau yang nomor 2, saya pernah ceramah nih, wa yuhassinu sumhu, memberikan nama yang terbaik. Jadi sebagian orang menganggap ngasih nama itu persoalan sepele. Nah, makanya sih saya kasih tahu sama ibu-ibu, ternyata memberikan nama kepada anak itu bukan persoalan sepele, bukan persoalan sederhana. Persoalan yang sangat penting banget. Maksudnya bagaimana? Di dalam Islam kita diajarkan ngasih nama sama anak itu kudu yang mengandung doa yang baik. Entah itu dari bahasa kita, bahasa daerah kita, ya kan? Artinya apa? Nggak boleh kita kasih anak nama itu yang nggak ada mengandung doa. Apalagi nama itu mengandung kecelakaan. Nauzubillah wa a'udzubillah. Makanya dalam Islam doa ya, nama yang paling bagus itu ya nama yang dinisbatkan kepada nama Allah. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Ghafur. Itu yang paling bagus. Kemudian nama-nama Nabi. Ya, kemudian nama, cuman kalau nama malaikat nih mana? Ibu Mikael datang nggak? Saya nggak tahu tuh ada nama panjangnya nggak. Kalau ada nama panjangnya nggak boleh sebenarnya tuh. Mikael, ada Mikael di sini. Sebenarnya kayaknya ada nama panjangnya. Ada nama panjangnya nggak? Ada. Kalau ada nggak apa-apa. Kayak kita kasih nama-nama Allah nggak ada dinisbatkan, nggak boleh. Jadi harus ada sandingannya. Itu yang terbaik nama-nama Allah. Kemudian nama-nama Nabi, nama-nama orang soleh yang ibu tahu. Atau yang lebih gampangnya lihat di Al-Quran dah, gitu ya. Nama-nama para sahabat. Ya walaupun nggak setiap dari Al-Quran itu boleh dikasih nama anak, ntar dikasih lagi namanya. Siapa namanya? Jahannam Pak Ustadz. Lah kok Jahannam itu ada dalam Al-Quran? Jangan begitu ya. Nah, jadi bukan dalam Al-Quran itu semua boleh kita kasih. Ya, artinya nama itu harus mengandung kebaikan. Kenapa? Dijawab oleh Dr. Nasi Ulwan, pemerhati anak di Indonesia, salah satu pakar dalam bukunya, dengan meriwayatkan satu buah hadis Nabi. Apa kata beliau? Ternyata nama ini nanti bukan hanya persoalan di dunia saja, tapi nanti sampai ke hari kiamat. Innakum tud'auna bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fahassinu aba'akum. Begitu kata Rasulullah. Sesungguhnya nanti kita di hari kiamat ibu-ibu sekalian dipanggil, kan kita dipanggil nanti mau menyerahkan catatan amal. Dipanggil dengan apa, Pak? Dengan apa, Bu? Dengan sesuai nama kita di dunia ini. Jadi nggak pakai nama baru nanti. Jadi kalau misalnya hari ini kita namanya mengandung kebaikan, dinisbatkan kepada nama Allah, nanti di hari kiamat dipanggil misalnya Abdurrahman, kan enak banget kedengaran ya, hamba Allah yang Maha Pengasih. Kayaknya walaupun itu orang pendosa, ketika namanya dipanggil dengan nama yang begitu, kayaknya secercah harapan tuh, kayaknya percaya diri lah begitu ya. Coba kalau nanti. Nah sebaliknya, kalau hari ini kita namanya ya mending nggak mengandung doa itu masih mendingan. Yang saya khawatirkan nama itu mengandung kecelakaan. Apalagi nama itu na'udzubillah, ini renungannya. Apalagi nama itu hari ini sudah tercatat menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Siapa itu? Ya nama-nama orang barat yang nggak bersunat, yang nggak mandi wajib, dikasih itu nama anak kita. Itu nama dia udah ada di neraka jahanam. Itu kita kasih sama anak kita. Nah makanya kita jangan cuma asal keren ya. Nah begitu ya. Kalau kita ngaji jadi paham tuh. Tapi kalau nggak ngaji ya nggak paham. Dia dikasih aja nama-nama artis yang memang orang kafir, orang yang melawan sama Allah. Ya kan. Nauzubillah wa a'udzubillah. Nah maka dalam Islam tradisi mengganti nama itu biasa sebenarnya. Dari zaman Umar, zaman Abu Bakar itu biasa. Datang. Bahkan di kampung saya biasa, maksudnya nanti anaknya udah SMP diganti, dikumpulin tetangga, diundang kiri kanan, dipotongin ayam kampung 2, 3, 4 ekor. Ada cara apa nih? Enggak, Bu, Pak, gini kita mau syukuran aja, mau ganti nama anak. Oh, dari siapa? Ini ke sini. Biasa itu. Enggak tahu kalau di kampung ibu-ibu. Kalau di kampung saya biasa itu ganti nama itu. Karena dia udah terlanjur tadi kan, terlanjur kasih nama. Kalau di kampung saya kan itu biasanya dia orang tua itu asal ngasih aja tuh. Maksudnya kalau dia lagi apa gitu, pokoknya nggak pakai mikir-mikir gitu. Nah, jadi pas dia nanti berjalan waktu tahu, oh nama anak saya ternyata mengandung maksiat, mengandung nama-nama yang cilaka, itu diganti. Biasa, hal biasa. Begitu ya. Nah, jadi nama ini ternyata bukan persoalan yang sepele. Dan Masya Allah, kalau nama kita kasih bagus, Bu, nama kita kasih bagus nama kita. Berarti kan dia dari 0 tahun
sampai misalnya nanti umur 5 tahun, misalnya dipanggil Fatimatuz Zahra, 5 tahun dia didoakan manusia agar akhlak iman Islamnya seperti Fatimatuz Zahra. Itu maksudnya. Jadi nama itu doa. Ya, doa. Sebaliknya kalau namanya tadi buruk, mengandung keburukan, kebayang tuh. Dari umur 0 tahun sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai dia meninggal, ternyata dia dipanggil seluruh manusia dengan nama-nama yang jelek. Jadi oleh karena itu, ya ini kembali kepada ibu-ibu dan ini. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak tapis, subhanallah ya, namanya bagus-bagus semua. Cuman ini mah ilmu untuk kita kantongin. Kalau nanti saudara kita, gitu ya, nah boleh diganti. Makanya saya ketika menjelaskan ini di tempat lain, ceramah, ada yang nyeletuk, Pak Ustaz. Kalau nama bisa diganti, kalau istri gimana Pak Ustaz? Kan tadi 3 kan, nama, istri, sama Al-Quran. Kalau istri gimana Pak Ustaz? Diganti juga nggak? Saya jawab, kalau memang belum nyampe ayyan tekya ummah, ganti Pak. Oh pada senang. Koma belum habis, maksudnya ganti perilakunya. Diajarin. Bapak-bapak kan saya bilang ganti, waduh udah girang aja tuh. Dapat rekomendasikan, maksudnya suami itu berusaha merubah perilaku istrinya yang tadinya misalnya nggak baik menjadi baik. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau ibu-ibu ini sekarang ini posisinya udah hebat. Kenapa hebat? Kagak pakai disuruh, kagak pakai diminta, sudah memposisikan diri, memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi hamba Allah, menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang soleha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Makanya saya manggilnya sama ibu-ibu kan saya doain terus itu. Bunda-bunda yang soleha, itu mah doa subhanallah. Makanya kalau ada di grup itu senang itu ya, harusnya dibayar saya tuh mendoain itu. Tiap hari saya doain bunda-bunda yang soleha subhanallah. Gitu. Ya saya berkeyakinan nanti dijabah sama Allah gitu. Mudah-mudahan. Nah yang ketiga, ini yang paling perlu nih. Kata Umar bin Khattab tadi, hak daripada kita yang ketiga. 2 tadi udah ya, udah clear ya 2. Yang ketiga kata beliau wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan anak Al-Qur'an. Nah, poin ketiga ini ibu-ibu sekalian, maksudnya di sini ya dijelaskan oleh ulama bukan hanya mengajarkan Iqra, a, ba, ta, terus yang Al-Qur'an idas sama'un syaqqat, bukan hanya sampai di situ. Itu tahap awal iya. Tapi kalau ibu-ibu membayangkan mengajarkan Al-Quran kepada anak hanya sebatas itu, kurang pas, kurang tepat. Maksudnya bagaimana? Yang maksud Umar bin Khattab yu'allimuhumul kitab adalah ibu punya kewajiban sekaligus ini hak ibu, hak anak ibu. Apa itu? Mengajarkan Al-Quran sampai betul-betul Al-Quran itu menjadi pembimbing buat anak kita nanti dari kecil sampai dia mati. Itu maksudnya. Paham ibu ya? Jadi Al-Quran bukan hanya dibacakan harfiahnya. Itu tahap awal, iya betul. Kan nggak mungkin orang langsung mengamalkan Al-Quran tapi nggak bisa ngaji, nggak benar juga. Ini tahap yang paling pertama sekarang yang kita tempuh di rumah tahfiz ini adalah membaca huruf-hurufnya, betul. Tapi yang ingin saya sampaikan ini yang paling penting, ibu-ibu sekalian, ya bunda-bunda yang soleh, jangan menghayalkan, membayangkan, oh ketika misalnya anak udah bisa Iqra, udah bisa ngaji, berarti udah selesai dong saya, anak saya udah dapat haknya dong. Bukan itu maksudnya, bukan sampai di situ maksudnya. Kalau sampai di situ enggak, karena yang dimaksudkan Umar bin Khattab itu adalah sampai nanti Al-Quran itu betul-betul mewarnai perilaku, sikap, perkataan sang anak, itu maksudnya. Maka oleh karena itu di dalam Islam kita diberitahu nih ya, diberitahu Nabi sama sahabat beliau, sama ulama-ulama kita. Pendidikan yang pertama di dalam Islam itu yang harus kita tanamkan kepada anak adalah pendidikan iman, Islam, akhlak. Ini dulu ibu. Nah, ini banyak orang nggak paham dan memang nggak mau paham. Kalau yang 3 ini belum terinstal pada diri anak, bahaya ibu, bahaya. Ibu susah, ibu capek nanti. Percaya omongan saya. Nanti saya akan jelaskan bukti-buktinya. Ketika orang tua punya anak, 3 ini kelewat, tapi dapat ilmu yang lain, bahaya. Berbahaya. Di dunia, apalagi di akhirat. Maka oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, ini yang sangat penting yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Ya. Jadi maksudnya,
Anak itu harus tertanam iman. Artinya, jangan sampai anak itu nanti sampai besar, dia sudah terlanjur lebih kenal dengan uang, baru kenal dengan agamanya. Jangan sampai. Kalau itu terjadi bahaya, Ibu. Contoh yang paling gampang gini. Kalau misalnya sekarang nih, ibu-ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Kalau jawaban ibu-ibu nanti seragam, berarti udahan kita ngajinya, ya. Saya mau nanya sama ibu. Tolong dijawab ya, Bu ya. Kira-kira ibu nyekolahin anak tujuannya apa? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Ayo jawab benar, nggak apa-apa. Kalau jawabannya seragam, berarti kita shadaqallahul azim. Mudahan berarti udah berhasil. Tujuan ibu menyekolahkan anak itu apa tujuannya? Hah, supaya pintar. Nah, terus sama nih, supaya pintar semua. Kenapa? Dapat ilmu. Nah, mengerti adab. Terus kan diajarin tuh duduk iya. Itu sama nih jawabannya. Mama kan naik beda kayaknya nih. Prestasi. Investasi kemana, Bu? Ke akhirat. Benar seperti itu? Benar nggak? Kenapa jadi ragu? Subhanallah. Lebih capek kan tiap hari nganter. Yang kedua, ibu tujuan ibu nganterin anak ke sini mau ngapain, Bu? Ke rumah tapis. Tujuannya apa? Tujuan besarnya apa? Hafal Quran, terus dunia akhirat. Itu doang. Hah? Anak soleh. Iya. Kenapa, Bu? Tahu agama. Iya, emang sih sama ya, semua begitu ya. Cuman kalau saya tanya ibu seperti itu, saya bisa balikin lagi tuh jawaban ibu. Satu, tadi tujuan apa ibu menyekolahkan anak? Tadi dijawab sama mamanya Jigri, supaya anak soleh, supaya tahu adab, ilmu. Sekarang saya mau nanya sama ibu. Coba nanti periksa dan tanya anak masing-masing. Di sekolah yang sekarang, berapa jam diajarkan tentang adab, akhlak di sekolah dalam seminggu? Berapa jam? 10 jam, 20 jam? Kalau di sekolah biasa paling dari Terserah mau di sekolah mana aja. Mau di Al-Islamiyah, mau di Rel, mau di mana. Saya mau nanya, berapa jam diajarin? Berapa, Mama Kanaya? 1 jam tuh. 1 jam berapa? Iya, 1 jam per hari apa per minggu? Per minggu 1 jam. 2 jam. Mama Winur 2 jam. Ya udah kita banyakin deh 10 jam seminggu ya. Nah, kira-kira cukup nggak tuh 10 jam seminggu? Nah, berarti ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah menyadari realitas dan fakta itu, ibu nggak boleh diam. Maksudnya apa? Ini saya ngasih tahu nih. Ini saya Allah menjadi saksi. Saya ngajarkan ini sama ibu, satu. Saya lihat ibu anaknya masih kecil-kecil, mumpung belum terlambat. Ya, bahwa nanti ibu nggak mengamalkan sih itu saya la haula wala quwata, tapi ilmu ini harus saya sampaikan. Ya, yang pertama, kalau memang realitasnya di sekolah sekarang ini cuma dapat ilmu agama lah, kita katakan begitu ya, dalam seminggu cuma 2 jam, berarti ibu harus lebih repot. Maksudnya bagaimana? Jangan mencukupkan yang 2 jam itu, ibu. Kalau yang 2 jam itu nggak bakal cukup, nggak bakal ke Uber. Itu kesalip. Apa kesalip? Keburu duluan pintar dulu, baru dia nggak kenal sama Allah. Pasti kesalip. Yakin sama saya. Buktinya apa? Maka kalau kita lihat nanti anak-anak yang sudah kerja, yang udah dapat duit, dia nggak sholat itu biasa, nggak merasa bersalah dia. Nah, itu satu buktinya. Sementara dalam Islam, sekali saja meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya Masya Allah nggak ketulungan. Bahkan Al-Quran menjelaskan, masalakakum fi saqar. Kamu ngapain di neraka sakor ini? Apa dijawab nanti orang itu? Manusia. Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu kami lagi di Bojonggede kagak sholat ya Allah. Mana orang tua kagak nyuruh ya Allah. Nah, itu nyemplung dua-duanya. Nah, ya kan? Cuman hari ini kenapa orang tua misalnya nih ngelihat anaknya udah dewasa kagak sholat misalnya. Orang tua juga nggak ngapa. Maksudnya responnya apa? Reaksinya biasa aja gitu. Nggak merasa sedih gitu ya. Ya walaupun mungkin awalnya sedih, cuman karena udah keterusan, kesenuan, udah akhirnya udah kebiasaan udah. Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Karena ini Bu, Masya Allah ya, karena ini kan ini kalamullah ini.
Bukannya perkataan Rasulullah, bukan kalamullah. Maksudnya apa? Apa yang Allah jelaskan di dalam ini, semuanya kebenarannya bisa kita buktikan, baik di masa lalu, sekarang, dan nanti sampai hari kiamat. Maka Al-Quran menunjukkan kepada kita, pola pendidikan anak itu yang pertama adalah menanamkan iman. Apa menanamkan iman itu? Ringkasnya menanamkan iman itu adalah gimana kita ibu-ibu ini, sebagai ibunya, Madrasatul Ula, pendidik utama, harus berusaha sekuat tenaga menanamkan kepada anak itu agar dia kenal sama Allah sebagai Tuhannya, kenal sama Muhammad sebagai nabinya, kenal sama Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ini 3 pilar ini, Bu. Jadi Bu harus kejar-kejaran ini, menanamkan ini buru-buru. Supaya apa? Supaya nanti ketika anak kita punya skill, keahlian, nah baru bermanfaat. Contoh, ntar dia misalnya ada yang jadi dokter kan ya? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pramugari, ada yang jadi macam-macam. Nggak masalah. Islam nggak membatasi itu. Cuman jangan sampai tadi tuh, dia udah jadi, udah kenal duit, udah kenal transfer gaji setiap bulan sekian, tapi iman belum terinstal. Ah, itu bahaya. Bahaya sekali. Bahaya kepada siapa? Ya dua-duanya sebenarnya. Kepada anaknya juga kepada ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka oleh karena itu kalau kita mau jujur nih, kalau mau jujur ya, kalau kita perhatikan sekarang ini orang tua rata-rata menyekolahkan anak, kalau jujur ya, tapi jangan bohong. Rata-rata menyekolahkan anak, memilih sekolah untuk anak itu orientasinya adalah untuk materi. Sekolah di sini ntar supaya SMP-nya ke sini, ntar selesai SMP SMA-nya ke sini, setelah SMA nanti universitasnya ke sini, setelah keluar dari UI, UGM, IPB supaya gampang cari kerja. Ujung-ujungnya apa? Duit lagi. Cuman jangan salah paham. Pak Ustadz gimana sih? Kan kita butuh duit. Bukan itu maksudnya. Itu betul. Cuman mendapatkan itu kudu ada fondasi dulu maksudnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi nggak benar juga anak diajarin ngaji mulu terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak benar juga. Ntar dia gedenya jadi apa? Ya kan? Yang saya maksudkan itu adalah, yang di petunjuk Al-Quran adalah, kita orang tua mesti menanamkan iman Islam dulu, ntar baru di atasnya berdiri datu ilmu-ilmu yang lain. Ya, berdiri ilmu-ilmu yang lain. Nah, tadi makanya jangan dibalik. Kenapa orang tua Islam itu sekarang seperti itu? Karena memang dunia ini sekarang kita dididik, dibina oleh dunia ini, bagaimana kita agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal, ini mahal sekali. Padahal apa? Yang namanya kaya, Ibu. Kita semua pengen kaya kan? Pengen nggak? Tapi Ibu pernah terpikir bahwa yang namanya kaya itu, miskin itu, pejabat itu, kira-kira sudah ditentukan apa belum, Ibu? Sudah ditentukan apa belum? Sudah, Ibu. Maksudnya bagaimana? Kalau memang di Lauh Mahfuz udah ditulis miskin, kere, mau kita kerja 24 jam, ada lagi di atas 24 jam. 48 jam kerja, Bu, non-stop. Nggak kaya-kaya, Bu, dijamin 100%. Kita misalnya menjual aset kita 100 miliar, mau jadi pejabat. Kalau di Lauh Mahfuz belum tertulis, nggak jadi. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa terhadap takdir Allah, bahwa kita hidup ini emang ada bagian-bagiannya. Kita kepengen kaya udah pasti, namanya manusia. Cuman kita mesti yakin dan jangan lupa yang namanya yang model-model itu tuh semuanya nggak sama dikasih Allah. Itu namanya fadilah dalam Islam, kelebihan. Ada dia menonjol di harta, ya. Kalau nggak salah saya udah pernah jelasin. Ada menonjol di harta, tapi misalnya kelemahannya ada. Apa kelemahannya? Misalnya sakit-sakitan mulu. Kan ada begitu kan? Ada sehat banget. Suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat. Cuman miskin. Mau makan ketoprak juga nggak ada duitnya. Ada yang begitu. Ya, ini namanya sebuah realitas yang tidak bisa kita tukar. Sama dengan saya misalnya. Lahir dari rahim seorang ibu dari Medan. Saya bilang sekarang sama Allah, ya Allah, saya mau lahir dari orang Jerman. Nggak bisa. Udah ketentuan, udah. Nah, oleh karena itu, ketika umat imannya tidak sempurna terhadap takdir-takdir seperti ini, maka apa yang terjadi? Seluruh waktunya dipakai tadi. Apa istilahnya sekarang? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki.
Siang banting tulang, malam banting bini. Begitu, tapi nggak kaya-kaya. Ada yang begitu. Kadang dia makan aja nggak sempat, Masya Allah. Sholat subuh, hayya 'alas sholah, lewat dia ngejar kereta. Itu cerminan yang nggak bisa kita bantah betapa manusia hari ini sudah dikecoh. Seakan-akan kalau dia nggak kerja, nanti saya gimana? Nggak ada begitu ya. Ntar kalau anak saya nggak sekolah gini, ntar mau jadi apa? Nah, kalau ibu ada seperti itu keyakinan, saya ingin memberikan nasihat begini. Ini nih kitabnya nih, Minhajul Abidin. Di sini ada diceritakan oleh seorang ulama besar di zaman Harun ar-Rasyid. Ada seorang pencuri kain kapan. Jadi kalau ada orang meninggal, dibuntutin sama dia malamnya, digali lagi sama dia. Setelah digali, apa yang mau diambil? Kain kapannya. Diambil kain kapannya. Buat apa ini? Dijual lagi. Saking susahnya tuh orang, badung, susah, melarat, miskin, semua sama dia tuh. Diambil sama dia. Jadi ternyata dari 100 jenazah kain kapan yang diambil sama dia itu, ini kan iktibar ibu. Ini subhanallah ini. Dari 100 jenazah kain kapan yang diambil sama dia, apa kata dia? Itu nanti dituturkan sama dia sama Harun ar-Rasyid. Cuman 3 jenazah yang menghadap kiblat. 97 sungsang. Nauzubillah. Dia heran. Kan kita kalau orang meninggal kan di liang lahat dihadapin kiblat tuh mukanya. Nah ini disengaja, ini takdir Allah ini supaya manusia yang masih hidup tahu, supaya nanti kita jangan menyesal ibu. Ditanyalah sama ulama besar namanya Harun Rasyid. Ya ulama, saya begini. Dia mengaku tentang perilakunya bukan karena mau taubat, cuman dia heran gitu. Dari 100 orang yang meninggal itu, kenapa lah cuma 3 orang yang menghadap kiblat ini? 97 lagi sungsang. Ditanya sama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ulama. Dia terbuka hijab kepada Allah. Orang-orang aulia itu dekat sama Allah. Apa dijawab sama dia, Bu? Oh, kalau itu yang terjadi, itu kebanyakan sebabnya adalah orang-orang meninggal itu dulu ketika hidup. Dia akidahnya tidak kokoh, diantaranya takut nggak makan, takut kemudian nggak mendapatkan rezeki, dan menyandarkan rezeki itu kepada pekerjaan, kepada perdagangan. Kesimpulannya kata Harun ar-Rasyid, mereka yang meninggal ini karena akidahnya nggak benar. Maka dia lagi hidup ini tadi yang saya sampaikan. Kalau saya nggak kerja gimana? Kalau anak saya nggak isi nanti gimana? Rasa takut terus. Itulah yang menjadikan orang itu nanti meninggal. Padahal kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan kamu manusia, makhluk yang paling agung yang kuciptakan kata Allah, makhluk yang melata pun, cicak. Cicak itu kan di dinding ibu, udah kita nyanyikan itu. Apa makanan cicak? Nyamuk. Masuk akal nggak bu? Makanannya terbang, dia merayap di dinding. Masuk akal nggak? Siapa yang nyuruh nyamuk mendekati mulut cicak? Allah. Nah ini kita perlu pemahaman akidah. Agar apa ini? Kalau tertanam ini mantap, sehingga apapun perintah Allah, kita tidak pernah terhalang dengan yang namanya dunia. Ibu nggak, makanya nanti ini tujuan kita ngaji ada lagi rahasia yang mau saya sampaikan, cuman ya pelan-pelan dah ya, jangan sekaligus gitu ya. Nah ini, jadi kita sekarang ini jangan kita sampai merasa tuh, kalau suami saya nggak kerja gimana Pak Ustadz? Kalau ini, aduh itu yang begitu tuh membuat jenazah itu sungsang. Dan itu yang terjadi sekarang hari ini, masya Allah. Ya, jadi oleh karena itu nanti ibu ini oleh ini sampaikan ibu. Sambil mau tidur nanti konsultasi dengan suami, ayo benar-benar kita benahin akidah iman Islam kita, bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah ibu, bukan pekerjaan. Ini harus tertanam bahwa kita kerja, iya itu ikhtiar, tapi yang memberikan rezeki itu Allah, bukan pekerjaan, bukan dagangan, bukan sama sekali enggak. Buktinya apa? Banyak orang dagang tetap miskin, ada orang nggak ngapa-ngapain kaya, ada. Tuh di kampung saya bu, ini mah tahadus bin nikmah ya, bukannya apa-apa. Masih om saya, ada ibu, itu dia tamat SD, merantau ke Banda Aceh, sekarang miliuner. Padahal tamat SD juga enggak, tanda tangannya cuma begini doang, sek gitu doang. Karena dia nggak bisa tanda tangan, orang tamat SD, tapi hartanya berlimpah.
Dan banyak kita lihat itu mah di sekitar kita mah ya. Artinya apa? Jangan sekali-sekali juga nih terhadap anak nih. Jangan sekali-sekali punya keyakinan anak saya ntar nih kalau misalnya nggak ahli ini, ntar mau jadi apa? Jangan. Nah, itu yang tadi yang dikubur yang nyongsang tadi. Ya, jadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kita cuma menjalankan. Pokok yang harus kita dapatkan adalah terhadap anak ini, fokusnya adalah bagaimana kita berhasil mendidik mereka agar betul-betul tertanam iman Islam. Baru berdiri di atasnya ilmu biologi, fisika, kimia, matematika. Mantap. Dari dokter, datang orang berobat susah, orang miskin. Dok, tolong saya dok. Anak kita nih kalau soleh, Bu. Kalau soleh, oh ya Bu, sini Bu. Masya Allah. Megangnya aja sama pasien udah enak tuh. Udah sembuh setengah jalan. Kalau dokternya soleha, dibeginiin sama dia. Iya kan? Apalagi bapaknya tuh ngeliat, tuh, ini bocah cakep banget katanya. Sembuh dia. Masya Allah. Artinya apa? Kalau anak kita nanti soleh dan soleha, dia manfaat, Ibu, manfaat. Anfa'uhum linnas. Ntar jadi dokter, jadi pengusaha. Dia orang kaya nih. Dia orang soleh tapi orang kaya, manfaat. Dia orang pinter tapi soleh, manfaat. Enggak ngakal-ngakalin orang gitu, ya. Nah, oleh karena itu ini salah satu kunci yang saya pikir ini belum saya sampaikan ini di pengajian lain, baru ke ibu yang saya sampaikan ini, ya. Jadi oleh karena itu yang pertama intinya adalah mari sama-sama kita bangun iman Islam, kita install kepada anak-anak kita. Nah, kemudian ya ibu sekalian, ini saya lagi-lagi nih menawarkan aja sama ibu. Proses mengaji di Rumah Tahfiz Al-Burhan itu memang tidak bisa menghantarkan kepada tadi apa yang saya sampaikan. Satu, keterbatasan kita SDM. Dua, keterbatasan waktu. Ya, maka sebenarnya kalau bisa dengan waktu yang singkat ini, pengennya saya nih, apalagi yang sudah ngerti, yang udah paham gitu ya, itu saya nggak hanya mengajarkan bagaimana dia bisa baca tulis, bukan. Tapi pelan-pelan itu dipahamkan tentang kandungan-kandungan Al-Quran itu, terkhusus yang wilayah-wilayah tentang iman Islam itu. Tapi ibu harus bantu saya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita betul-betul serius, ya kan, insya Allah saya dengan segala keterbatasan saya insya Allah akan bantu ibu-ibu agar anak-anak ini betul-betul tumbuh dewasa dalam keadaan iman dan akhlak Islam. Itu ibu maksudnya. Ya, jadi tapi itu tadi poinnya, karena kan kalau sama kami kan cuma 2 jam, paling lama 2 jam, sama ibu lah 22 jam, ya berarti perannya sebenarnya ke ibu, ya kan. Nah kalau kita mah ibaratnya apa namanya beningin air cuman ya sekelebet aja gitu ya. Nah, tapi mungkin poin-poinnya, simpul-simpulnya kita sampaikan begitu, ya. Jadi makanya saya sering sampaikan kalau ada orang misalnya daftar, gimana Pak Ustadz persyaratannya? Nggak ada persyaratan di sini Bu. Yang penting ibu serius, komitmen, dan saya sampaikan memang tujuannya untuk apa, gitu ya. Jadi oleh karena itu, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyampaikan kepada ibu semua, apa langkah pertama Pak Ustadz? Realnya seperti apa? Konkretnya, mulai ini hari ibu sekalian, berikanlah waktu, pikiran, tenaga yang lebih banyak agar iman Islam ini terinstal kepada anak-anak ini. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi jangan sampai bunda-bunda ngecuekin itu, jangan. Yang penting ini jangan sampai dicuekin, ya. Berikanlah perhatian. Makanya dulu Imam Syafi'i ibunya itu subhanallah, ketika beliau dapat kabar, kan Imam Syafi'i nanti ke Madinah berguru. Mereka tinggal di Mekah. Ibunya dengar Imam Syafi'i pulang. Kalau orang dulu sama orang-orang pintar itu resep. Maka orang-orang Madinah itu banyak dikasih dinar dirham, sehingga kabar ini sampai kepada ibunya Imam Syafi'i. Apa kata ibu Imam Syafi'i? Kabarnya sampai kepada dia bahwa Imam Syafi'i mau balik dari Madinah ke Mekah, tapi bawa uang banyak banget, ibu. Apa kata ibunya, Bu? Kira-kira ibunya girang apa enggak, Bu? Dapat berita nih, misalnya kalau kita barat sekarang nih, anak pesantren, terus pulang-pulang habis udah dapat ilmu, pulang plus bawa duit banyak. Kalau kita jadi ibunya, ibu-ibu nih, kira-kira dapat kabar begitu, apa yang ibu sampaikan, Bu? Enggak, maksudnya jujur aja gitu. Kalau misalnya nih, anak ntar pergi, nggak usah ke pesantren, pergi belajar misalnya ya, setahun atau sebulan, pulang-pulang udah rapi belajar, terus dia udah pinter, terus kita ibunya dapat kabar dia mau balik ke rumah,
tapi bau duit banyak karena dia pintar dikasih orang-orang. Kira-kira apa yang kita jawab, Bu? Dapat kabar itu? Ayo. Hah? Apa Mama Zikri? Alhamdulillah terus? Ya Allah, buruan nyampe gitu ya. Udah sampai di mana? Telepon. Sherlock, jemput, subhanallah. Sama, saya juga begitu kali. Cuman yang mau saya sampaikan itu Imam Syafi'i beda. Apa dia jawab? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang sama Syafi'i, kalau dia mau balik ke rumah ini dan diakui sebagai sama saya sebagai ibunya, uang yang dikasih orang Madinah tinggalin, jangan dibawa ke sini. Kenapa? Saya menyuruhmu ke Madinah bukan mencari duit, tapi mencari ilmu. Itu daun pintu dijual-jual sama ibunya Imam Syafi'i. Masya Allah. Tapi kan nanti bukan lagi dapat duit, dunia bertekuk lutut di kakinya. Itulah seorang ibu yang cerdas. Jadi dia nggak terganggu dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau kita sekarang tadi tuh ya, subhanallah, Sherlock, jemput, subhanallah, ya. Bahkan itibar kadang-kadang kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, mungkin ada yang setuju ada yang enggak. Ketika anak misalnya habis kontestasi apa tuh di TV apa namanya? Audisi kan itu mah ya. Tapi ini lebih kepada apa pemahaman kita sih, ada setuju dan enggak. Tapi kan faktanya di situ anak itu dipajang ya Bu ya, dipajang, dikomersialisasikan ya, dipajang, dijual sebenarnya mah auratnya gitu ya. Nah dalam Islam ini saya harus menyampaikan ke Ibu, dalam Islam harta yang dapat yang begini-begini nggak berkah sebenarnya ya. Jadi nggak usah bangga sebenarnya. Yang oleh sekarang ini orang manusia ya, terutama orang Islam ya tentunya, apalagi di negeri ini yang paling banyak orang Islamnya, pasti ngiler dia ngeliat tuh dapat 1 miliar, nggak usah ya. Kemudian 5 menit lagi mungkin ibu-ibu sekalian dari tadi bergumam dalam hati, Pak Ustadz kalau kita nggak punya duit emang bagaimana Pak Ustadz, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kasarnya kalau orang Jakarta bilang, mohon maaf buang angin aja yang nggak bayar, ke kamar mandi buang air kecil 2.000, buang air besar goceng. Kalau nggak punya duit, Pak Ustadz ini ngajarin kita jadi orang miskin ini? Bukan. Ya, bukan itu maksudnya poinnya. Kira-kira Ibu nangkap nggak sampai di titik ini? Jangan nanti salah paham juga. Ini kalau salah paham repot juga saya ini. Kira-kira bisa di ini nggak? Bisa diikutin nggak? Kemana arahnya? Bisa nggak Bu? Jadi bunda-bunda sekolah yang sekalian, ya rahasianya begini. Sebenarnya, ini saya mau nanya lagi nih sebelum kita pulang. Ibu kira-kira ya, yang ibu ingin dapatkan yang paling tinggi dalam hidup ini apa Ibu? Yang selalu gitu, cita-cita Ibu, ya Allah, kasih ya Allah, apa Bu? Bingung. Jadi nggak tahu kemana dong. Ibaratnya orang jalan aja. Mau kemana? Ya pokoknya jalan aja dah, gitu ya. Harus ada dong. Mappingnya harus ada, mappingnya harus jelas. Kalau nggak jelas, ini yang membuat kita galau. Ini yang membuat orang banyak stres. Ini yang membuat orang menjual imannya hari ini. Ini yang membuat orang menjadi mohon maaf, tidak peduli dengan agamanya karena nggak tahu tujuan hidupnya tadi. Apa yang paling tinggi yang ingin kita dapatkan dalam hidupnya apa? Surga nggak ada di dunia ini, nggak ada di dunia ini surga. Ntar kalau udah kita mati baru di surga. Pasti Ibu mau jawab, ya jadi orang kaya Pak Ustaz. Ya, tapi saya mau memastikan Ibu sekalian ya, bahwa kaya itu juga harus clear definisinya. Apa? Definisi kaya apa? Coba kira-kira. Orang ini orang kaya, apa definisinya? Rumahnya 2 lantai. Mobilnya 5. Kontrakannya serba cukup. Itu orang kaya? Enggak, kira-kira nih sekarang rumahnya ada 4, mobilnya ada 5. Motor nggak bisa dihitung, kontrakan nggak tahu berapa pintu. Orang kaya itu? Jangan ragu. Orang kaya nggak itu kira-kira? Kaya ya. Nah, ini mau saya sampaikan. Jadi definisi kaya diajarkan Al-Quran kita beda Bu. Apa bedanya? Di dalam Al-Quran definisi orang kaya itu adalah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Apa maksudnya? Orang kaya itu adalah orang yang sedikit kebutuhannya, orang yang sedikit angan-angannya, orang yang sedikit kemauannya.
Sebaliknya dalam Islam, orang miskin itu adalah meskipun tadi rumahnya 10, mobilnya 20, kontrakannya 100, tapi kalau keinginannya banyak, itulah orang yang paling miskin. Makanya jangan nanti heran ngelihat ada sosok di Bojonggede ini. Secara nyata kita tahu hartanya di mana-mana. Tapi kenapa dia untuk mengeluarkan sesuatu berat? Jawabannya karena dia banyak yang dia inginin. Maka dia pelit, nggak mau ngeluarin. Masih banyak lagi. Orang lihat dia, udah dikelilingi duit itu orang. Kok beli bakwan aja masih mikir-mikir ya? Karena itu Allah membuktikan orang kalau keinginannya banyak, itulah orang paling miskin. Dan itu nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Nah, makanya oleh karena itu, dari mana kita dapat ilmu ini? Lewat ngaji, Bu. Makanya saya sama istri, alhamdulillah, ibu-ibu yang menyaksikan saya di Bojonggede ini, dulu di situ. Ya saya emang nggak pernah mikirin saya mau ngontrak, kasurnya juga nggak ada, tidur di lantai aja. Ini istri saya saksinya. Tapi saya nggak pernah mikirin yang ya sifatnya materi, nggak, berjalan aja. Saya sama istri itu, sama anak-anak yang saya pantengin itu supaya bagaimana kita ini setiap hari taat kepada Allah. Adapun harta tambah miskin, tambah susah, nggak ada masalah. Karena tadi udah paham, udah tahu ilmunya. Emang itu rahasia Allah. Semua dikasih bagiannya masing-masing dah tuh. Bukan berarti saya berpangku tangan selama enggak. Saya kalau kerja, Bu, dagang dulu, kalau ibu lihat dulu saya lagi dagang sepatu. Waduh, saya tutup di sini jam 5 sore. Saya bawa lagi tuh, saya masukin di karung, 2 karung, saya bawa ke Pemda, jualan di pinggir jalan. Jadi saya walaupun paham tentang, justru karena kita paham, jadi kita nggak berpangku tangan. Ikhtiar maksimal harus tetap. Tapi hasil kita nggak punya urusan. Artinya apa? Saya nggak pernah membayangkan kalau kerja keras mesti begini. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya syirik. Mendahulukan Allah. Mengalir aja. Makanya kita alhamdulillah. Memang keinginan kita nggak ada. Siapa lagi sekarang nggak ada. Paling kita kebutuhannya tiap bulan ngirim belanja doang sama anak-anak ke pondok. Ya alhamdulillah gitu, dikasih Allah nikmat, nggak kepengen apa gitu. Jadi kita walaupun nggak punya duit ya biasa-biasa aja. Tenang, makan enak, apalagi istri saya yang masakin, Masya Allah. Cah kangkung 2 kali nambah, 3 kali nambah. Nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kan ada orang, saya ketemu dengan mata kepala saya, nggak bisa tidur dia. Datang ke sini curhat sama saya. Nggak bisa makan. Makan gorengan baru separuh, lepein lagi. Ya Allah, ya Rahman. Saya tahu hartanya banyak. Kenapa itu? Karena dia adalah orang yang miskin. Kenapa miskin? Banyak keinginannya. Tinggal dikit lagi Ijrail mau datang, tapi dia mau memiliki semua yang di Bojonggede ini. Ada yang begitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Dan kalau kita banyak keinginan, yakinlah ibu-ibu sekalian, sampai kapanpun kita menjadi orang miskin. Tapi kalau kita merasa puas, bahasa lainnya bersyukur, itulah kekayaan sejati, itulah kebahagiaan sejati, itulah nikmat yang sejati. Bersyukur, itu kata kuncinya. Kalau nggak bersyukur, malu. Nyalahin sini, nyalahin sono. Waduh, coba dulu begini. Waduh, apalagi ditimpa dengan ujian macam-macam. Oh, udah. Nah, makanya apa tanda orang bersyukur? Apapun yang datang ke dalam hidupnya, ujiannya, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya, Ibu, ya. Suami Ibu tetap sholat, Ibu juga tetap sholat, ya. Nah, makanya ini kalau saya sampaikan pada dalam majelis ilmu ini, Ibu, dan diunjukkan nama Allah, ya, bentuknya pahala Ibu, langkah Ibu ke majelis ilmu itu la haula wala quwata. Jadi artinya inilah yang mesti kita pelajari terus agar kita ini dibimbing sama Allah. Karena di sini semua, kalau yang segumpal daging ini selamat, udah semua beres, ya. Nah, jadi di sini persoalannya, ya. Nah, itu. Jadi poinnya adalah tadi 3 pokok tadi, jangan sampai itu tidak kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi diberikan 3 ini, istilahnya tidak ada waktu terlambat. Insya Allah semua Allah berikan kesempatan dan kita masih sehat, ya. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk betul-betul menjadikan mereka ini tumbuh besar dewasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Bimakna artinya adalah punya iman Islam yang betul-betul kokoh di dalam dirinya, sehingga nanti apapun yang dia miliki, ilmu, harta, keterampilan, itu semua melahirkan manfaat kepada umat manusia. Gitu ya, Bu, ya. Jadi itu beberapa poin yang mungkin saya sampaikan. Maksudnya ini pengajian ini supaya Ibu lebih bersemangat lagi mendidik anak-anak itu supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan dikit-dikit libur ngaji, dikit-dikit libur. Padahal ngaji pun belum bisa, hafalannya pun masih ngelongkak-longkak. Nah, Ibu libur-liburin, seminggu sekali ngaji. Kapan lagi jadinya? Gitu maksudnya. Jadi semangat Ibu harus yakin
ketika ibu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, uang untuk menginstal Al-Quran kepada anak, ibu harus yakin 100%. Di situ Allah tidak akan mungkin diam. Allah akan berikan balasan yang sempurna. Ya, jadi oleh karena itu inilah yang perlu kita realisasikan, yang kita amalkan supaya kita semua mendapatkan kehidupan yang bahagia, anak soleh dan soleha, suami juga soleh, ibu juga sebagai istri soleha. Subhanallah, itulah namanya surga sebelum surga. Tapi kok pada merenung semua nih, saya ceramah begini terlalu dalam kalau mikir-mikir aja, jangan dipikir-pikir, langsung diamalin ya, langsung diamalin. Jadi nanti pulang saya sampaikan kemarin malah tersinggung. Nah ini kan repotnya begitu, tersinggung, ada yang tersinggung, saya sampaikan begini, maksud saya ya untuk kebaikan dia gitu ya, bukan saya nyindir apa bagaimana gitu. Cuman memang ya faktanya kan, karena saya lihat memang semua bukan di sini ya, di mana-mana namanya orang itu untuk agama nggak berani berkorban, baik waktu, pikiran, apalagi uang, ya kan? Nah, kalau uang itu udah jelas itu, kita nggak berani berkorban sama agama, ya. Kalau misalnya rumah Tahfiz Al Burhan mulai bulan November kira-kira infaknya 100.000, berhenti semua udah, dijamin udah berhenti semua. Paling kalau ada 1-2 kali, ya, karena 1-2 memang selama ini memang dia ngasih segitu, ada yang ngasih 200.000 ada. Tapi ya itulah memang kan, makanya kan oleh karena itu kepada pemahamannya masing-masing ya, kepada pemahaman masing-masing. Padahal kalau kita pikir-pikir kan itu untuk menyelamatkan anak kita, pondasi yang paling penting tadi. Nah, oleh karena itu ikhtiar tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi oleh karena itu sebanyak apa, sebesar apa pengorbanan ibu agar anak-anak kita ini menjadi yang soleh dan solehah, sebesar itu pula hasil yang akan dipetik ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ya tandanya kita berhasil ngaji ini adalah saya lihat nanti ibu-ibu lebih semangat lagi ngantar anak-anak ke sini. Itu. Kemudian lebih semangat lagi mengingatkan murojaah, itu berhasil berarti kita ngaji ya. Kalau nggak ada perubahan, ya mungkin memang anaknya memang susah gitu ya. Tapi insya Allah kalau anak-anak segini sih enggak, insya Allah masih bisa. Ya, mumpung belum terlambat justru ya. Kalau ntar udah SMP, udah SMA udah susah. Nah, lagi sekarang nih masih bisa. Itu ya, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.